wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis studi kasus mengenai dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG yang ditinjau dari perspektif Konstitusi Indonesia. Kami memilih kasus ini karena program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Namun, munculnya dugaan korupsi dalam pelaksanaannya menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana nilai-nilai konstitusi diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara. Saya, Cynthia Yuliana Rahayu dengan NIM 252130084. Saya, Karimah Husnul Fatih dengan NIM 252130082. Saya Lutfi dengan NIM 252130067. Berikut adalah tayangan dari video kasusnya. Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung Bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis. Sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti 3 petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis. Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Setelah mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Dayang untuk mengisi posisi tersebut. Pencopotan Dadan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Selasa malam. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan
Dari video yang sudah kami paparkan sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Program ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, meningkatkan konsentrasi belajar, dan mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dalam pelaksanaannya, program MBG menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Karena menggunakan uang negara yang berasal dari pajak dan berbagai sumber penerimaan lainnya, pengelolaan program ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anggaran benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat. Namun, pada Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dugaan penyimpangan tersebut meliputi penunjukan yayasan yang memiliki hubungan tertentu dengan pihak pengelola sebagai mitra pelaksana, serta dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ketiganya kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi perhatian luas karena program MBG merupakan program yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat utama. Masyarakat tentu berharap bahwa setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar digunakan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi masyarakat. Apabila dugaan penyimpangan tersebut terbukti dalam proses peradilan, maka dampaknya tidak hanya berupa kerugian keuangan negara. Lebih dari itu, masyarakat juga berpotensi kehilangan manfaat yang seharusnya mereka terima dari program tersebut. Selain itu, kasus seperti ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya menarik untuk dikaji dari sisi hukum pidana, tetapi juga penting dianalisis dari perspektif konstitusi. Hal ini karena konstitusi merupakan dasar dari penyelenggaraan negara yang mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan kekuasaan, mengelola keuangan negara, serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, saya akan membahas kasus ini dari sudut pandang konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, mari kita lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Lalu, apa maknanya? Artinya, semua tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Jadi, siapapun yang diduga melakukan pelanggaran wajib diproses sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk pejabat negara. Menurut kelompok kami, langkah Kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka merupakan bentuk penerapan prinsip negara hukum. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa setiap orang tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di kehadapan hukum. Apa artinya bagi kasus ini? Baik pejabat negara maupun masyarakat biasanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses hukum. Dengan demikian, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, objektif, dan tanpa adanya perlakuan istimewa kepada siapapun. Kemudian, kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Di sana ditegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Nah, program MBG adalah dasarnya merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, apabila anggapan program tersebut disalahgunakan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi. Akibatnya, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menegakkan hukum dalam kasus ini harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan tetap menghormati hak setiap warga negara, sehingga tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dapat terus diwujudkan. Menurut kelompok kami, dugaan korupsi dalam program MBG memiliki dampak yang luas. Pertama, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena dana yang berasal dari rakyat diduga tidak dikelola sebagaimana mestinya.
Kedua, apabila terjadi penyimpangan, manfaat program bagi masyarakat dapat berkurang sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan tidak tercapai secara optimal. Ketiga, kasus ini menunjukkan pentingnya tata kelola pemerintah yang baik. Pemerintah perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap setiap program yang menggunakan anggaran negara. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menyampaikan kritik dan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis bukan hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Program ini pada dasarnya dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap penyimpangan dalam pengelolaannya dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Dari sudut pandang konstitusi, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip negara hukum sebagaimana. Menurut kelompok kami, kasus ini menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung pada adanya program yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga pada integritas para penyelenggara negara dalam mengelola anggaran secara jujur dan bertanggung jawab. Selain menegakkan hukum yang tegas, diperlukan pula sistem pengawasan yang kuat, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, program-program pemerintah dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dapat tercapai sesuai amanat konstitusi. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis ditinjau dari perspektif konstitusi Indonesia. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita bahwa konstitusi tidak hanya menjadi dasar hukum negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.